kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan memuji Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami membutuhkan Tuhan, kami memerlukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Sebab dengan demikian kami akan berbuah banyak, bertumbuh kuat, berakar lebat di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau tahu akan keberadaan kehidupan kami pada pagi hari ini. Bahkan Engkau mengetahui sampai ke dalam isi hati kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami merindukan kemurahan-Mu. Kami merindukan belas kasihan-Mu. Kami merindukan anugerah-Mu boleh mengalir di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, terbatas, rentan. Seringkali kami jatuh di dalam perkataan, perbuatan maupun tindakan-tindakan kami yang tidak berkenan. Dan kami mohon pimpinan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan. Untuk kami boleh tetap hidup di dalam kehendak-Mu, hidup di dalam
jalur-jalur-Mu, hidup di dalam Engkau ya Bapa. Sekali lagi sucikan dan kuduskan kami Bapa, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah kehidupan kami Engkau berikan kepada kami semangat, gairah, antusias untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini penuh dengan makna. Setiap detik, setiap menit, setiap jam kami jalani kehidupan ini penuh dengan semangat. Dan tidak ada waktu yang terbuang. Semua waktu boleh digunakan dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik dan yang lain, kami yang hidup. Biarlah pada pagi hari ini kami senantiasa diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengerjakan, untuk melaksanakan tugas-tugas yang kami akan kerjakan, aktivitas-aktivitas yang akan kami lakukan. Mohon kemurahan Tuhan, berikan kami kesehatan yang baru, yang sempurna, berikan kepada kami tenaga yang ekstra, dan biarlah kami kuat di dalam Engkau ya Bapa, sehingga kami dimanapun kami berada boleh menjadi berkat. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi alat di mana kami dapat bertumbuh, dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya hidup. Dan biarlah firman-Mu ini menginspirasi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sepadan, sejalan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hidup dalam Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, dan pembacaan kita sudah sampai di dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasalnya yang 11 ya. Pasal 11 sampai 12. Yehezkiel pasal 11 sampai 12, ada orang membacanya 10 ayat ya. Mulai 10 ayat, mulai dari bagi ini saya tutup. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari Tuhan, dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang yang di antara mereka melihat Zaazania bin Absur dan pelajar bin Benaya, yaitu pemimpin 12 bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menambahkan masyarakat di kota ini, yang mengatakan tentang belum lama selama kita dibangun kembali, kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu berbuatlah melawan mereka, berbuatlah hai anak manusia, maka roh Tuhan meliputi aku dan berfirman kepadamu, katakanlah beginilah Tuhan, dan berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang betul cara menjadi orang-orang yang berkumpul di kota ini pertama kali dan memberi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah Tuhan Allah, orang-orang yang berkumpul di kota ini mereka lagi dan kota ini telah periuk, tetapi kamu akan kukirim keluar dari jalannya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirim kamu keluar dari agalanya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjalankan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berbahan karena pedang dan kebenaran saya. Aku akan menghukum kamu dengan dan tak akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Ayat 11, kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan kau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu.
Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaka bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jatuh dari Tuhan. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewa yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Pasal 12 kan. Bukanlah bagimu barang-barang seseorang keuangan, dan berjalanlah seperti seseorang keuangan atas siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat pelayan seperti seorang keuangan di hadapan mata mereka. Mata mewah mereka adalah kaum pemerintah. Orang-orang itu keluar seperti seorang keuangan pada siang hari di hadapan mata, maka harta engkau sendiri harus mati.
sendiri harus keluar atau berlari. Dia dapat matahari hari di ataupun memang itu mereka sepertinya seseorang yang di seorang yang harus kotor jika hubungan itu terbentuk jika hubungan tersebut kan keluar dari situ. Lalu aku melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Aku membawa keluar barang-barang yang pada siang hari, seperti barang-barang orang buangan, dan pada waktu senja aku membuat sebuah lubang di tembok dengan tanganku. Dalam gelap aku keluar, dan di depan mata mereka aku menaruh barang-barangku di atas bahu. Esok paginya datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu bertanya kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, ucapan ilahi ini mengenai pemimpin di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi tanda bagimu seperti yang kulakukan ini, begitulah akan dilakukan kepada mereka sebagai tawanan. Mereka akan pergi ke pembuangan. Pemimpin yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya di atas bahunya dan gelap lalu keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya melaluinya ia dapat keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak melihat tanah. Aku akan memasang jari-jariku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku dia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, tetapi tanah itu tidak akan dilihatnya. Di sanalah ia akan mati. Semua yang di sekitarnya, para pembantu dan bala tentaranya akan kuserahkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang di belakang mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku menjelek-jelekan mereka di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke berbagai negeri. Ya. Tetapi aku meninggalkan sedikit dan mereka jadi pedang, dari kelaparan dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan mereka yang keji dan masa-masa di antara mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan. Lalu firman Tuhan kepadaku, hai anak-anak manusia, makanlah makananmu dengan kebutaan, dan minumlah air dengan kecil, dan minumlah dia kemas. Dan katakanlah pada penduduk ini, beginilah firman Tuhan Allah Tuhanku, di Yerusalem yang ada di tanah Israel, mereka akan makan makanan dengan hati yang panas, dan minum dengan hati yang gula darah, supaya tanah mereka menjadi sunyi tepi antara isinya sudah lenyap. Oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua orang yang tinggal di sana, kota-kota masih didiami orang akan menjadi keluluhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, sindiran apakah ini itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel, dia berbunyi, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, bila Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkan lagi ke tanah Israel. Supaya ia katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat, dan yang penglihatan akan jadi. Seperti tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel.
Sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi dan tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa itu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu firman Tuhan kepadaku, ya anak manusia, lihatlah kau saya berkata, penglihatan yang dilihat yaitu harinya masih jauh, perbuatan yang diucapkan waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, apabila firman Tuhan adalah tidak satupun ada firman-Ku akan tidak apa yang difirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan adalah. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Dan kita akan masuk dalam doa. Seperti biasa, nanti kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kemudian yang pertama mengapel berdoa untuk hari ini dan juga orang-orang yang telah memberikan kesempatan untuk bekerja pada tempat ini dan juga keluarga, baik keluarga kita, keluarga di Kediri, keluarga di Bandung. Nanti bagiannya berdoa untuk jemaat, untuk gereja, untuk hamba Tuhan, majelis dan ketua komisi. Kemudian berdoa nanti untuk sinode bangsa dan negara. Kita doakan juga untuk pada besok Minggu dan juga doakan untuk kami bersinode minggu ketiga dan juga sidang akhir MPK. Kita doakan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian hari Senin ada pembubaran panitia rapat Natal Mama, kita doakan dan semua nanti bisa ditambahkan. Dan sebelum kita berdoa, nanti kita akan memuji Tuhan dengan pujian kemanakah aku dapat pergi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Tuhan.
dan kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan. Kami pada saat ini berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Berkatilah hari ini ya Bapa, sehingga hari yang kami jalani penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah, kebahagiaan. Biarlah hari-hari yang akan kami jalani ini kami rasakan ada suasana kerajaan Allah, sehingga di bumi sama seperti di surga. Tuhan Yesus, berkatilah hari ini ya Bapa, sehingga hari yang akan kami jalani ini tidak kami jalani hanya begitu saja, tetapi kami boleh menjalani penuh dengan makna, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Pimpinlah kami ya Bapa, sehingga kami terus ada di dalam jalan. Jauhkan kami dari setiap pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Tutup bungkus kami dan lindungi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami terlepas dari kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati kami, memimpin kehidupan kami, menyertai kehidupan kami, memelihara kehidupan kami, menjaga kehidupan kami, memberkati apapun yang kami butuhkan pada pagi hari ini ya Bapa, siang maupun malam nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, Engkau Allah yang tahu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sekeluarga di tempat ini, supaya kami dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berikan kepada kami hikmat, kabudi, dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat memilih mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan-Mu. Ubahlah pembaharuan budi kami ya Bapa, sehingga akal budi kami senantiasa baik adanya, sesuai dengan perasaan dan kehendak Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga pada saat ini berdoa, biarlah Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang telah memberikan persembahan di tempat ini, melayani Tuhan di tempat ini, baik mereka yang telah memberikan persembahan secara materi, uang, maupun tenaga, maupun pemikiran-pemikiran, maupun waktu. Berkatilah ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa, supaya Tuhan memberkati orang-orang yang telah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, pelayanan di tempat ini, sehingga mereka tetap hidup dalam keadaan sehat, hidup dalam keadaan baik, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, diberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, setiap usaha yang mereka lakukan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka, keluarga mereka, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, dan biarlah mereka boleh menjadi berkat, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga, baik kami yang ada di tempat ini, maupun keluarga kami yang ada di Bandung maupun Kediri, dan juga kami teringat untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini menyaksikan dan juga ikut bergabung di dalam live streaming doa pagi ini. Tuhan berkati mereka. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan berkati kehidupan mereka. Tuhan akan menolong setiap permasalahan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami yang jauh daripada kesempurnaan, tetapi kami yakin bahwa Tuhan akan menjawab lebih jauh daripada apa yang kami doakan dan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa haleluya. Amin.
bersyukur Tuhan, bila rahmat-Mu selalu baru buat kami, bawa hidup kami untuk menikmati perjalanan indah di dalam pimpinan Tuhan. Silakan juga Tuhan segala seluruh doa kami karena kasih-Mu khusus bangsa negara kami, bawalah bangsa kami menjadi bangsa kesukaan Tuhan, menjadi bangsa yang taat setia akan Tuhan. Pimpinlah Tuhan, tuntunlah bangsa kami dari rakyat-Mu, dari pemimpinnya, dan juga Tuhan segala hal yang ada di negeri ini, percayakan mereka untuk tetap dekat kepada Tuhan, untuk tetap mengenal Tuhan, untuk tetap tahu apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan segi dalam kehidupan bangsa negara kami. Berbagai macam segi yang ada kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, lindungilah bangsa kami, bawalah bangsa kami menjadi bangsa yang setuju dengan kehendak Tuhan, menjadi bangsa yang benar-benar haus akan kebenaran Tuhan, sehingga mereka Tuhan yang belum mengenal Tuhan mendapatkan pengenalan akan Engkau secara pribadi, sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang rindu diselamatkan oleh Tuhan, yang rindu hidup di dalam kepemimpinan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Pakailah seluruhnya di dalam keunikan negeri ini, keunikan rakyat yang ada di negeri ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam kasih Tuhan. Bapak, kami juga serahkan gereja-gereja-Mu yang berada di negeri ini. Tuhan, tolong lindungi mereka, baik mereka yang mungkin saat ini ada di situasi tertindas, situasi terintimidasi, dalam situasi di daerah mereka yang sangat minim, mereka tidak mungkin bisa bergerak luasa, tapi kami percayakan kepada mereka bahwa Engkau Allah yang tak terbatas, mampu melakukan perkara yang besar, sehingga mereka boleh melakukan segala sesuatu untuk nama-Mu, dan iman mereka boleh tetap bertumbuh kuat dalam berbuat di tengah-tengah tantangan yang ada. Bapak, kami serahkan jiwa mereka supaya selalu dekat kepada Tuhan, jiwa mereka belum mendapatkan kepuasan akan Tuhan, sehingga boleh menjalani hari-hari yang penuh tantangan ini dengan sukacita, karena Tuhan selalu menyertai mereka, membentengi hidup mereka, dan menolong mereka sehingga mereka boleh bergerak secara leluasa. Meskipun mereka dihambat, tetapi pekerjaan Tuhan tidak pernah terhambat, bahkan mereka semakin merambat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami serahkan buat gereja-gereja-Mu di negeri ini, mereka yang di kota, mereka yang di desa, mereka di gunungan, mereka di pesisir, bahkan mereka ada di tepi-tepi pantai. Tuhan, tolong supaya mereka boleh tetap berkarya di dalam kemuliaan nama-Mu. Apapun dari gereja itu, kami percaya ketika gereja itu berdiri atas firman-Mu, maka kuasa Tuhan bekerja, maka kegerakan Allah terus bekerja, sehingga mereka belum menjadi gereja-gereja yang berdampak luas untuk menjangkau jiwa-jiwa yang siap menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah negeri, di tengah-tengah desa, di tengah-tengah kota yang belum mengenal Tuhan, sehingga banyak jiwa mendengar kabar baik itu meresponi untuk mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga mereka boleh menikmati keselamatan yang Tuhan beri secara cuma-cuma ini, ya Bapak. Berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani Engkau di negeri ini. Berkati mereka, berkati kekuatan mereka, berkati penghiburan buat mereka, berkati berkat jasmani rohani mereka, berkati perlengkapan senjata rohani buat mereka, sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam memenuhi panggilan pelayanan ini, dan mereka boleh tetap menjalaninya dengan penuh ucapan syukur dan tetap memandang Tuhan, tetap berpegang teguh, bahkan mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak, berkati juga gereja-gereja yang ada di GGKMI, biarlah mereka tetap bertumbuh kuat di dalam Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga gereja GGKMI ini dari PGMI 1 sampai PGMI 7 ini boleh tetap bergerak, berdampak, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dalam setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau, dalam mereka tetap ada dalam koridor Allah, sehingga mereka kembali kepada firman-Mu untuk mengabarkan kabar sukacita dan menjadi teladan buat jemaat-Mu di GGKM ini, ya Bapak. Pakailah setiap hamba-hamba-Mu untuk mendapatkan perlengkapan senjata rohani setiap hari, hingga mereka boleh mendapatkan hikmat-Mu di dalam mereka melayani Engkau. Bapak, kami serahkan juga pengurus sinode yang ada di GGKM ini, Tuhan.
berkati mereka, berkati kesatuan mereka, berkati ketulusan mereka, berkati kerendahan hati mereka dalam melayani Engkau, baik di sinode ini, demikian juga di pelayanan mereka masing-masing, keluarga demi keluarga mereka. Tuhan berkati ya Bapak, Tuhan lindungi segala apa yang mereka kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami silakan untuk GKI Bicangaan dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap program-program yang direncanakan, setiap program-program yang dirindukannya, dan juga Tuhan setiap kerinduan di GKI Bicangaan ini. Berkati hamba Tuhan, majelis dan juga jemaatmu di tempat ini, aktivis gerejamu di tempat ini. Kami rindukan mereka bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu. Berkati segala apa yang menjadi pergumulan jemaat di tempat ini Tuhan, berkati mereka supaya mereka tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan, baik mereka yang sedang bergumul kebutuhan ekonomi mereka, kebutuhan rumah tangga mereka, pergulatan mereka dalam mengenal Tuhan. Mungkin mereka jauh bahkan rindu untuk mengenal Tuhan, tetapi ada kesulitan-kesulitan yang sedang mereka hadapi sehingga mereka jauh dari Engkau. Tuhan tolong tangkap mereka, berikan kekuatan buat mereka, berikan hikmat buat mereka sehingga mereka boleh mengenal Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Berkati juga mereka yang rindu untuk mendapatkan segala sesuatu yang dalam perkenanan Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka, lindungi mereka ya Bapa, yang sedang merasakan kehidupan mereka di usia lanjut. Tuhan tolong berkati kekuatan mereka, fisik mereka, supaya mereka boleh tetap mengenal Tuhan, tetap berada di dalam kasih Tuhan, iman percaya mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang ada di berbagai macam wilayah, mereka yang di luar kota, mereka di Jakarta, di Depok, mereka di Bogor, di Bandung, dan juga mereka di Semarang, di Jogja, dan juga mereka di Surabaya, mereka juga di Salatiga, baik mereka yang sedang bekerja, berumah tangga, berkuliah, biar mereka boleh menikmati lawatan Tuhan dalam pergaulan mereka, tetap ada jalur Tuhan. Biarlah hati mereka, roh mereka tertuju kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat cara Tuhan yang ajaib dalam membimbing kehidupan mereka. Yang sedang skripsi, Tuhan tolong beri kekuatan buat mereka, biaya yang dibutuhkan biarlah dikerjakannya dengan pertolongan Tuhan. Baik mereka yang ada di Kudus, mereka juga Tuhan yang ada di Tunggul, mereka yang di Mayang, mereka yang ada di Bakalan, bahkan mereka yang di Sengon, mereka juga yang ada di Purwokerto, mereka di Pulau Darat, bahkan juga mereka yang di Gemulung, di Kelasak, di Banyu Putih, dan juga mereka yang ada di Lenggi, mereka juga Tuhan yang ada di Bukit Tinggi Setelah Gereja, mereka yang di Lengga, mereka yang di Bate, di Bau, dan juga mereka di Tahunan, mereka juga yang Tuhan Cengkir, dan juga Tuhan mereka di Sengon, di Sowan, dan juga mereka di Nyelek, dan juga mereka yang di Yang Rahayu, di Puteran. Tuhan berkati lawat mereka supaya mereka boleh menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan, menikmati dengan peringatan-peringatan Tuhan, menikmati dengan nasihat-nasihat Tuhan, teguran-teguran Tuhan. Biarlah mereka membuka hati untuk Engkau hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh hidup bersama dengan pimpinan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap laku kehidupan mereka. Hari ini kami serahkan setiap pekerjaan jemaat-Mu, studi jemaat-Mu, dan juga pergumulan-pergumulan jemaat-Mu ke dalam cinta kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri doa pagi hari ini dengan pujian Tuhan Allah besertamu. Ibadah doa pagi telah selesai. Tuhan Yesus memberkati aktivitas dan pekerjaan kita.